Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa 30 menit ke depan kita akan ngobrol dengan narasumber kita tiap harinya dengan topik yang berbeda, dan pastinya tentunya punya banyak insight. Dan nanti nggak cuma ngobrol, kita juga akan nanti ada giveaway, ada e-voucher buat teman-teman yang sudah nonton hari ini. Tapi sebelumnya Juno mau ngingetin dulu untuk teman-teman boleh nonton kita di banyak apps, banyak platform, mulai dari Instagram, Facebook, juga Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Tadi kursinya yang bunyi. Bukan Junonya membuang sesuatu ya. Tolong jangan ketawa. Ini bunyi. RCTI Plus, Okezone, Sido News, dan News.id, dan juga website ya Partai Perindo. Jadi monggo dipilih aja 10 platform tadi. Nah, seperti janji, gue tiap harinya kita ada e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk beberapa pemenang. Caranya gampang banget, tinggal dengerin obrolan hari ini, terus bikin quote 1, 2, 3 kalimat, dan nanti kita pilih beberapa pemenang. Masing-masing akan mendapatkan e-voucher senilai Rp100.000, lumayan untuk belanja online. Alright. Dan hari ini dokter juga, tapi beliau adalah seorang peran tenaga kesehatan dan mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ini menarik bahwa ada dokter yang menjadi politisi. Nah, ini nggak banyak. Nah, nanti kita tanya kira-kira dokter alasannya terjun ke politik seperti apa. Langsung saja kita sapa Dr. M. Amril Bilahmar. Assalamualaikum, Dok Amril. Waalaikumsalam. Aduh, namanya luar biasa, Amril Bilahmar ya. Sangat Timur Tengah nih. Iya, betul, Timur Tengah. Timur Tengah ya. Oke, apa kabar, Dok? Baik. Oke. Saya senang sekali ngobrol dengan dokter, dan ini menarik, dokter dan juga politisi. I mean like it's two different things. Tapi nanti dokter bisa jelaskan kenapa tertarik. Tapi sebelum kita mulai, Dok, Dr. Amril boleh kenalan dulu aktivitasnya sekarang seperti apa, sedang mengerjakan apa, boleh tahu. Nah, praktek di mana aja. Oke, ya perkenalkan saya Dr. Amril. Sehari-hari saya sebagai dokter umum. Kebetulan saya juga punya praktek pribadi. Baik. Di daerah, kebetulan rumah saya di Depok, jadi saya buka praktek juga dekat Depok. Saya juga bekerja di salah satu puskesmas di DKI Jakarta. Ya paling itu. Wow, nice. I mean punya banyak tempat tadi ya, rumah ada praktek juga, puskesmas juga. Challenge-nya pasti beda-beda ya, Dok ya? Beda-beda. Yang mana yang ngisi paling kegiatan aja? Yang mana yang paling menantang? Puskesmas kah? Sebenarnya yang lebih menantang kayak praktek pribadi kali ya. Kenapa? Gimana cara kita ngolah praktek sendiri jadi lebih bagus, lebih sukses kali. Oke. Berarti dengan kata lain, kalau jadi dokter, kalau mereka ya tadi punya klinik pribadi, memang harus jiwa entrepreneurnya, leadershipnya juga diuji ya? Yes. Nggak semata-mata soal medical background ya? Yes. Okay. Harus ada semua. Harus ada semua. Karena Dr. Amril sendiri yang manage everything. Saya sendiri. Langsung saya sendiri. Kalau puskesmas gimana? Bukannya kan puskesmas lebih banyak kita ketemu orang-orang yang lebih luas, backgroundnya, dan biasanya masyarakat dari menengah ke bawah seperti itu. Bagaimana? Kebetulan saya di puskesmas kurang lebih dari tahun 2020. Masuk tahun 2020. Kejadiannya kondisi COVID ya kalau nggak salah. COVID tahun Maret 2020. Saya masuk puskesmas kalau nggak salah Juli 2020. Jadi memang kondisi pas lagi naik gitu. Itu lagi rame-ramenya. Lagi naik COVID. Jadi ya sebuah tantangan saya juga untuk masuk ke dunia puskesmas. Bisa ketemu orang banyak dan juga bisa men-challenge sendiri. Oke, Dok. Tapi menurut saya, dokter kembali lagi, dokter itu profesi yang luar biasa. Bisa mengabdi itu luar biasa. Di luar memang tadi sekolahnya memang khusus, dan ya ada yang bilang juga nggak gampang ya. Betul. Dan kalau bisa end up memberikan service kepada masyarakat, itu thumbs up buat dokter dan dokter-dokter di luar sana. Apalagi pas COVID ya, di puskesmas lagi. Saya ngerti banget itu, orang pada bingung mau istilahnya apa tuh, antigen everything semuanya ya. Akhirnya puskesmas jadi salah satu vaskes lah ya, yang untuk menyediakan itu. Dok, bicara dokter sendiri, Dr. Amril sebagai dokter, memang passionnya di medical dulu, atau memang kalau kita bicara awal mula terjun sebagai seorang dokter atau keluarga? Karena banyak sekali teman saya yang jadi dokter karena keluarga.
Kebetulan saya sendiri memang keinginannya memang saat itu memang ingin menjadi dokter gitu ya. Oke. Cuma memang kalau orang mungkin kalau kita dulu masih sekolah kayak pengennya kayak jadi dokter-dokter polisi gitu ya. Yang sebenarnya kita tahu padahal itu forensik gitu. Ngurusin mayat gitu ya. Gitu ya. Iya, iya. Dan memang keinginan dari awal jadi dokter, terus keinginan salah satu mungkin karena rumah dekat dengan Mabes Brimob ya. Jadi salah satu keinginan juga pengen jadi polisi gitu. Jadi kayak antara mau jadi dokter tapi mau jadi polisi juga, akhirnya ya udahlah berbarengan aja. Oke. Tapi ya sekarang dokternya dulu kali ya. Oke. Oh baik. Saya pikir dokter Intel juga nih. Masa Intel ketemu Intel? Enggak. Ini saya jurnalis, saya menyamar Intel tuh kan. Oke, tapi nggak apa-apa dok. Itu bisa, I mean ya dua hal itu ya memang tadi. Kebanyakan cita anak-anak, ada cita-cita anak-anak dulu kan, kalau nggak dokter polisi, tapi yang sekarang dulu akhirnya jadi dokter juga. Gitu. Dan terjun ke politik sekarang. Nah ini nggak banyak loh dok, dokter yang mau atau juga memang punya tadi passion di politik. Kalau dokter Amril sendiri apa alasannya? Kebetulan saya basic saya itu sosial gitu ya. Jadi saya mendaftarkan diri sebagai kader Perindo itu kurang lebih tahun 2015. Wow, udah cukup lama dong. Cukup lama. Masih pakai logo yang lama juga kalau nggak salah ya, sekarang logo baru. Siap. And then? Jadi tahun 2015 saya daftar dan kondisi saya saat itu saya masih sebagai salah satu mahasiswa, berarti sarjana kedokteran tapi. Jadi baru esketnya, belum dokternya. Baru esketnya. Iya, baru esketnya. Terus saya coba mendaftarkan diri karena memang dari tahun 2011 saya sudah men-challenge diri saya ketemu dengan masyarakat luas. Artinya saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan sosial itu sudah dari 2011. Jadi after saya dapat gelar esket, saya mencoba melihat, karena dulu kan kalau lihat di iklan kayaknya dari awal tuh sudah langsung ada Perindo tuh kayak punya iklan rescue-nya ya kan. Kalau nggak salah rescue-nya. Ya. Saya tertarik untuk ikut, jadi saya coba mendaftarkan diri sebagai kader Perindo dengan saat itu. Dan memang akhirnya berjalan aja. Jadi karena mungkin itu masih awal kali ya, jadi saya berjalan aja. Sampai sekarang. Luar biasa. Jadi emang ada prosesnya. Lumayan lama nih hubungannya. Lumayan lama. Dari 2000. Karena kalau saya ya beberapa memang kita tahu Partai Perindo partai baru, partai muda gitu ya. Dan memang isinya anak-anak muda dari background yang beda-beda, dan kebanyakan ketika saya tanya alasannya karena memang mereka punya ketertarikan terhadap Perindo, dan menarik dari dokter karena punya passion di sosial, kerjaan, dan ada rescue ini, kenapa enggak ya? Betul. Dan sekarang by the time berarti makin kesini makin belajar dong politik. Makin ngikut aja. Betul. Karena gini dok, orang mikir kalau when it comes politik ya, oke, of course tujuannya mungkin parlemen segala macam. Tapi di luar itu kita ada leadership di sini ya, komunikasi juga kita belajar, link ya, teman-teman makin banyak. Itu mungkin yang bisa dokter dapat juga ya di sini. Ya, banyak. Oke, dok. Kita bicara profesi dokter ya, dan juga tantangannya, karena kita tahu selama pandemi kan dokter, perawat itu like tulang punggung lah ya, tumpuan kita untuk menghadapi segala macam COVID varian segala macam. Nah kalau kita lihat sekarang dok, fenomena masyarakat kan secara nggak langsung COVID ini ngajarin kita lebih sehat, lebih tahu lah harus ngapain, cuci tangan, ya masker, walaupun sekarang sudah mulai longgar. Kalau dari pengalaman dokter, apakah paradigma masyarakat kita, mindsetnya udah mulai lebih sehat nggak sih dalam beraktivitas sehari-hari? Kalau dokter bisa bandingkan sebelum dan setelah pandemi? Oke, ini pendapat saya ya. Ya, of course, pribadi aja, Prof. Sampai saat ini saya rasa sudah mulai banyak perubahan ya, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, yang memang akhirnya dari pandemi akhirnya Pak Presiden sendiri yang akhirnya PPKM dilepas, dia udah selesai gitu ya. Tapi saya rasa akhirnya masyarakat terbiasa dengan memakai masker, akhirnya kemana-mana akhirnya memakai masker gitu. Terus mungkin lebih jaga jarak, salamannya akhirnya bisa kita salaman, akhirnya cuma itu saya rasa perubahan yang luar biasa after pandemi. Jadi di tempat saya kerja juga saya melihat orang yang sudah banyak berubah gitu ya. Artinya datang dengan kondisi memang sudah memakai masker. Sebelum masuk ruangan mereka harus mencuci tangan gitu ya. Jadi banyak aktivitas udah mulai bawa hand sanitizer sendiri kan. Gerakan masyarakat hidup sehatnya udah muncul saya rasa. Iya, karena kan ya 2-3 tahun ini kan kita diajarin banyak hal. Ya. Jadi sebenarnya kalau nggak belajar sayang sekali, dan bukan bicara soal yang di luar aja dok.
pola hidup kalau dokter lihat orang sekarang makan, olahraga itu berubah makin nggak sih? ya olahraga, main sepeda gitu ya, jadi benar. banyak ya. Main sepeda, olahraga yang sebenarnya biasanya mereka mungkin rebahan aja, jadi ya mereka lebih banyak olahraga sekarang. Banyak. Jadi literasi kita tentang kesehatan makin baik lah ya. Iya, betul. Dengan kata lain bahwa pandemi itu yang dokter rasakan. Saya pun pribadi ngeliat memang ya kita makin aware sih, tahu vitamin, ya vitamin D perlu. Jadi belajar vitamin sendiri gitu ya. Saya juga waktu pandemi scroll online-nya beli vitamin. Dan sampai sekarang akhirnya memang vitamin ya itu penting banget. Jadi memang paradigmanya berubah. Nah, kalau resiko sendiri, Dok, kita tahu jadi tenaga gini. Keren ya jadi dokter, of course gitu. Tapi ada hal lain yang mungkin orang kalau dokter rasakan selama pandemi ya, dan juga sampai sekarang. Ya tadi banyak yang meninggal kan, tenaga medis banyak yang nggak bisa pulang loh dok di awal-awal karena nggak ya harus bertugas dan nggak mau nularin. Even saya pun yang bukan medis, saya memilih waktu pekan-pekan pertama nggak pulang ke rumah dulu karena takut kan, karena saya masih kerja. Kalau dokter ngelihat sendiri resiko yang dihadapi waktu itu, bisa berbagi nggak pengalamannya seperti apa? Pengalamannya kalau kita termasuk banyak, apalagi kita di puskesmas gitu ya. Bisa dibilang petugas kesehatan pertama yang dihubungi masyarakat gitu ya. Betul, puskesmas. Oke, kebetulan saya punya teman sejawat yang juga akhirnya pada saat COVID dia berpulang gitu ya, karena COVID gitu. Terus dan kita melihat langsung resikonya, bagaimana masyarakat yang emang datang dengan kondisi sesak nafas gitu ya, yang akhirnya pas dicek ternyata COVID-nya positif dan gak lama dia meninggal dunia. Dan itu juga kejadian yang menurut saya resiko yang paling besar dialami sama tenaga medis ya, kita bilang tenaga kesehatan. Itu resiko yang paling besar. Kita sampai bisa dibilang setiap kita aktivitas, kita batuk sedikit aja kita langsung di swab. Kita baru mau, bisa dibilang kita mau ketemu keluarga aja, keluarga jadi takut sendiri sama kita. Apalagi kita dunia medis gitu ya. Itu yang saya bilang, orang aja jadi takut dengan dokter, perawat atau bidan itu bisa takut cuma gara-gara COVID. Dan itu menurut saya resiko paling besar menjadi seorang dokter maupun tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Dok, I mean kalau ada yang nanya dok, apa yang dibutuhkan untuk ya penonton kita banyak juga anak-anak muda yang masih kuliah atau mungkin masih belum tentu jurusan. Nah, kalau mau jadi dokter, kalau dari dokter Amril sendiri ya, what does it take, I mean, to be a doctor? Kalau dari dokter, apa yang harus dipersiapkan? Untuk menjadi seorang dokter yang pasti mental ya kita. Saya pasti selalu gitu ya, mental, materi. Ya, itu nggak bisa dipungkiri, betul. Saya rasa makin kesini bukan makin murah ternyata ya dunia kedokteran. Jadi bisa dibilang dunia paling salah satu fakultas paling mahal lah menurut saya pribadi ya. Itu salah satu fakultas paling mahal. Ya dari segi materi, kemudian otak juga ya. Artinya ya kita dituntut untuk mempersiapkan diri. Plus mungkin ini dok, kalau aku boleh tambahin, passion ya, karena banyak orang-orang yang terpaksa akhirnya nggak diterusin kan. Itu sayang sekali kan. Padahal mereka sudah punya bekal gitu. Dokter ngeliat nggak passion bahwa ketika memang mau jadi dokter ya memang harus dari diri, bukan paksaan orang. Oh iya. Itu saya alami sendiri. Kondisi saya masuk mahasiswa kedokteran itu kondisinya saya harus asrama. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang memang dia mau jadi dokter atau memang dia disuruh orang tua, itu banyak. Dan itu kejadian akhirnya dia sudah masuk, dia cuma bertahan 1 semester kalau nggak salah. Dan 1 semester itu akhirnya dia keluar. Dan itu udah pembayaran awal ya. Jadi ya dia pengen keluar gitu karena bukan passion dia di dunia kedokteran gitu. Dan menurut saya ada. Dan nggak semua orang maunya jadi dokter, belum tentu juga. Benar, karena aku pun juga beberapa ada pengalaman baik itu keluarga ataupun teman yang memang karena lingkungannya dokter jadi harus mau nggak mau jadi dokter, tapi mereka nggak punya passion di situ. Sampai lulus tapi akhirnya nggak diterusin lagi. Sayang sekali. Jadi memang apapun yang kita kerjakan harus sesuai passion. Nah dok, bicara dokter dan politik, kalau kita lihat ini kan warnanya beda ya, tapi menarik juga nih kalau warnanya digabungin gitu. Nah, kalau dokter sendiri, apa sih yang dokter pengen bawa dari in terms of medical background ke politik? Ada cita-cita apa sih sebenarnya? Cita-cita sih nggak ada. Jadi kalau untuk saya harus berpolitik sebenarnya apa ya? Bisa dibilang saya nggak pernah mau terjun langsung ke politik, itu tidak. Emang karena dari awal tujuan saya mau masuk partai atau menjadi kader memang saat itu memang
karena dunia sosialnya gitu. Jadi Betul. saya targetnya memang dunia sosial. Sempat saya ditanya ada rencana nyalek, saya bilang nggak ada. Good. Gitu. Karena emang tujuan saya saat itu masuk partai memang nggak ada iming-iming saya mau jadi seorang nggak apa-apa. Ya, itu anggota dewan nggak ada. Kan pilihan. Karena saya ingin berjalan sebagai dokter dan juga saya bisa berjalan berpolitik tanpa harus saya punya target mau kemana. Dan memang tujuan awal emang pasti sosial ya. It's really okay. Karena menurut saya pilihan orang bebas punya pilihan, termasuk ketika mereka terjun ke parpol ingin berkontribusi di bidang sosial saja, why not? Ya, nggak harus misal end up di Senayan. Walaupun mostly orang mungkin ketika politik mereka mau di Senayan, parlemen, betul. It's really okay karena ya goals beda-beda. Tapi kalau dokter mungkin lebih ke social activitiesnya, pengabdiannya seperti itu. Dan tapi kalau misalnya dikasih kesempatan, misalnya berkarir di parlemen, kenapa tidak atau tidak kenapa? Saya rasa berjalan aja kali. Berjalan aja kali. Ya. Karena saya rasa dunia saya sendiri yang di dunia kedokteran tuh kita bilang nggak mungkin kita nganggur gitu bahasanya. Kita nggak praktek pun maksudnya nggak praktek di puskesmas atau di dunia kantor pun kita bisa praktek pribadi. Artinya kita ada aktivitas yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi berjalan aja. Dinamis aja. Karena aku juga percaya semua. I mean everyone is people change, orang bisa berubah seperti itu. Jadi kalau sekarang fokus di sosial, dokter, dan ya politik sebagian seperti itu. Oke, Dok, satu mungkin sebelum kita tutup diskusi ini, bahwa anak muda ya, ini bicara gaya hidup sehat. Kalau kita mau hidup sehat, kalau dari kacamata dokter, apa yang harus dilakukan agar kita masuk dalam kategori melakukan pola hidup sehat? Kalau dari pandangan dokter. First thing first itu apa sih? Hidup sehat tuh? Hidup sehat ya menurut saya ya. Jadi lagi-lagi saya selalu bilang sugesti itu penting. Sugesti seseorang itu penting. Saya selalu menyarankan pasien untuk lebih sugestinya sehat. Sugestinya sehat karena sugesti akan berpengaruh. Sehat bahagia gitu ya. Pasti akan berpengaruh dalam tubuh kita. Kita bilang sakit pasti sakit kita. Gitu ya. Jadi saya selalu bilang ke pasien sugestinya sehat dulu. Sisanya apa? Jaga pola makan itu udah pasti gitu ya. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, aktivitas yang memang bisa dibilang aktivitas yang normal-normal aja. Itu olahraga gitu atau mungkin mau aktivitas lain silahkan, hiburan juga boleh-boleh aja. Saya rasa hiburan juga salah satu aktivitas sehat gitu ya. Betul. Gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk kita mau hidup sehat gitu ya. Yang tadi saya bilang tidur mungkin istirahatnya cukup gitu ya. Pola makan yang dijaga, aktivitas yang memang bagus, aktivitas sehat. Jalan-jalan mungkin gitu ya, atau mau karaokean juga nggak ada masalah saya rasa. Benar, keringetan juga kalau 100 lagu dong. kering juga tenggorokan gitu. Air habis itu radang dong. banyak aktivitas. Jadi memang first thing first mungkin sugesti ya. Mental ya. Mental kita harus bahagia, harus sehat. The rest ya biasa pola hidup, makan, istirahat, less stress ya. Oke dok, nice dok. Dok, terima kasih untuk obrolan singkat hari ini dan tadi bahwa peran dokter di tenaga medis selama pandemi dan juga dokter dan politik dan juga bagaimana pola hidup sehat yang literasinya makin bagus, ini yang harus kita highlight. Dan saya senang sekali dengar alasan-alasan dokter terjun ke politik, terjun ke tadi punya passion di bidang kedokteran, karena somehow ya ini yang memang kadang kita pengen dengar gitu, bahwa orang memang mengerjakan sesuatu sesuai passionnya. When it comes to politik, ya parlemen is bonus, the rest is pengabdian. Itu yang penting sekali, karena siapa kita kalau kita nggak mengabdi, apalagi kita punya sesuatu yang lebih untuk masyarakat. Baik, nah sebelum kita tutup dok, ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman. Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini yang kita selalu bawa ke meja ini, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli. Itu juga yang kita highlight tadi, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk konvensi rakyat untuk program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai level DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita @partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa juga bisa di-scan apps-nya, gampang banget.
all infos are available here ya. Jadi semuanya available, boleh dicek di sini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih hari ini. Semoga nanti menang ya. Nanti kita umumkan di Instagramnya Perindo, bukan Instagramnya aku, karena Instagram aku kadang story-nya mut-mutan. Nggak bercanda. Tapi Instagramnya Partai Perindo selalu aktif. Nanti kamu coba cek di situ ya. Terima kasih sekali lagi dokter atas waktunya, sehat-sehat ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunot Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.